hari ini narasumber kita adalah Rabib Hidayat Inzaghi. Ya usah tepuk tangan lah. Kabar lu sekarang gimana, Bib? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat gue. Kemarin tuh kan kita ngobrol-ngobrol tuh kan, ngobrol-ngobrol sih panjang lah semalam tuh, malam gua sama Rabib. Yo Kok ngobrol. kalian berdua doang? Iyalah, khusus boys. Boys Ya, pembicaraan nggak boys. apa-apa. Iya. Jadi kemarin apa? dia ngebahas ini fast fashion. Tahu nggak fast fashion apa? Gak tahu lagi Nggak gue. tahu. Apa Nih, tuh? jelasin, Bib. Fashion tuh kayak sekarang kan jadi anak-anak remaja tuh banyak banget beli kos baru dong, ayo beli kos baru dengan embel-embel ngikutin zaman, ya kan. Nah, fast fashion itu kayak satu perusahaan nih, satu company baju gitu ngebuat baju dengan jumlah yang banyak dengan waktu yang sangat singkat, dan biasanya itu bahannya tuh yang biasa aja, jadi yang gampang turun dan jadi limbah ujung-ujungnya. Yang gampang rusak berarti. Jadi ujung-ujungnya itu baju jadi limbah, makanya dibilang fast fashion. Cepat produksinya, cepat juga hancurnya, jadi limbah akhirnya. Emang fast fashion tuh maksudnya gimana sih? Belum ngerti, gue belum Belum paham. ngerti. Jadi belum paham nih. contohnya nih, ada brand yang Tapi itu khusus untuk brand, maksudnya itu pasti produk-produk besar kan? produk besar yang bikin produksi skala banyak. Soalnya Udah gitu si brand besar ini juga nggak memperhatikan ini produksinya mau kemana sih, limbahnya mau kemana sih kalau ini udah selesai, makanya dia nggak memikirkan pemikiran dari awal. Ini baju mau dikemanain, bajunya produksi kayak gimana, entar limbahnya gimana. Jadi asal yang penting profit buat perusahaannya. iya. Oke. Terus kelebihannya apa? Padahal kan itu gampang rusak ya bahannya. Ya, Kenapa banyak diminati sama orang? itu salah satu efek buruk globalisasi menurut gue. Kenapa tuh? Ya kan? Gitu ya. Efek buruk globalisasi. Jadi karena globalisasi sekarang semakin menjalar ke seluruh dunia ya kan. Udah gitu perusahaan besar ini kan menjadi salah satu titik trend centernya para kalangan remaja ya kan. Iya, Jadi iya. remaja-remaja ini baru ngeliat, bajunya keren, baru keluar produksi baru, katalog baru. Jadi kayak gue pengen beli tapi dia nggak mikirin kayak kedepannya nih baju kalau gue nggak pakai kemana sih? Oke kalau jadi thrift, tapi kan kalau cuma jadi limbah, Iya benar. limbah pakaian Sayang kan, juga sih. iya kan. Apalagi bikin baju itu kan nggak mudah. Iya. Kita harus pakai pohon sebagai seratnya ya kan, serat buat bajunya ya kan. Jadi gara-gara fast fashion ini juga jadi global warming mungkin sampai ke depannya ya kan. Bisa dibilang untuk remaja bodoh ya yang membeli baju-baju Iya, limbah cuman itu. ngikutin zaman doang, padahal lu nggak beli itu juga ya. Nggak, tapi kenapa perusahaan itu bikin kayak gitu? Padahal kan kalau secara logika dia produksi terus kan harusnya mengeluarkan Iya. duit lebih banyak kan? Aneh ya El. Tapi gede juga kan pemasukannya. Sekarang kita hitung aja mungkin bahan dasar baju produk garment tersendiri ya. Dengan kos kita bikin pengadaan dong dengan kos 10.000 satu baju ya kan. Satu baju kos 10.000 pembuatannya. Dijual bisa 300.000, 400.000. Ntar dijual lagi misalnya dia udah jadi limbah, dijual lagi ke orang lain dengan harga sangat rendah. Makanya mungkin ada beberapa produk-produk kayak tas gitu yang kalau emang nggak laku dibakar, itu buat mengurangi limbah-limbah yang dihasilkan di Iya, perusahaannya. benar. Udah gitu biar nggak ada KW-KW juga lah ibaratnya. Jadi kan kalau kayak gitu berarti dia selalu bikin produksi baru kan? Iya. Hah? Bentar. Lah, ini vape-nya, Le. Oh iya benar. Ini vape-nya. Kereta. Kita ikutnya Vibe-nya kereta. Soalnya Emang pecinta kereta ya. tiap hari Rapip tuh nongkrong di sini. Baru pertama gue di sini. Apalagi Kalau saya. dia ngobrol semalam. Kemarin nggak di sini. Di mana tuh kemarin? Di situ. Oke. Kok kayaknya Mas Rabib nih tahu banget ya soal fashion. Apa tadi namanya? Fast fashion. Fast fashion ya. Atau mungkin Mas Rabib ini salah satu remaja pecinta fast fashion itu. Benar. Berarti bisa Awalnya dibilang ya. Mas Rabib ini Iya, remaja bodohnya ya. Awalnya saya bodoh ya kan, tidak orang jahiliyah ya kan. Oke. Dan pada akhirnya saya berpikir kayak Buang-buang duit. buang duit ya kan, gejala orang miskin lah ya kan. Terus yang kedua, saya pas itu pernah baju di lemari saya bingung ini baju buat apa nih gue pakai. Pertama kekecilan ya kan? Betul. Yang kedua ini baju udah misalnya udah ketinggalan zaman lah. Apalagi bukan baju yang limited, mungkin kalau limited bakal gue simpen ya kan, dengan harganya pasti nanti naik ya kan? harganya. Nah, ini baju
pas lagi gue beli aja satu rak aja ada 100 baju dilibet dari mananya kan. Akhirnya gue pikir ujung-ujungnya ya gue buang dan gue nggak tahu tuh akhirnya kemana. Ya, Jadi sayang sampah duit baru kan, sektor sampah baru kan. Terus kenapa dia kan tadi kan mempengaruhi global warming kan? Kenapa kok? Padahal kan baju bukan kayak kaca kan, kalau global warming kan kayak gedung-gedung tinggi gitu kan, itu memantulkan cahaya ke membuat apa ozon menipis. Kalau baju tuh gimana? Kan itu produksi baju dengan bahan bakunya pohon. Ya pohon. Ya kan dengan pohon ditebang mungkin oke, kalau tebang pilih kan kita nggak ada yang tahu. Otak-otak liberal ya kan? Ya kan? Otak-otak liberal ya udah, yang penting profit perusahaan gua. Sama lah kayak pemikiran kita beli yang penting gua keren. Oke, maaf nih, mungkin untuk orang-orang yang awam, apa hubungannya baju dengan pohon gitu? Serat baju ini kan dari pohon. Oh ya, Baju. oke. Kain ini kan Jadi dari ilmu pohon. baru buat kita semua ya. Iya. Karena untuk saya sendiri yang awam juga baru tahu kalau ternyata serat baju itu dari pohon juga. Iya, kayak sama kertas sebenarnya. Tapi momen apa yang membuat lu bisa mempelajari kayak gituan? Itu kan nggak umum tuh. Itu orang di saat gue buka lemari gue banyak baju yang pernah gue beli dengan MMF Fashion ya kan, dengan keluaran terbaru. Jadi emang kalau brand kayak gitu tulisannya udah fast fashion apa gimana? Ya bisa jadi karena skalanya besar, dibuatnya kayak cuma 2 minggu sekali dia udah buka katalog baru Ya. dengan seri yang terbaru, dan itu membuat jadi kayak overproduksi gitu. Ya kan? Terus kan kalau yang di toko nggak laku dijual dengan murah. Ya. Kan? Masuk akal. Berarti kan dia dampak negatifnya kan dia buat global warming, terus bikin pohonnya jadi dikit juga kan. Emang jadi apa yang harus dilakukan nih untuk mengurangi fast fashion ini? Ini gue bukan promosi ya, tapi lebih kayak Indonesia kan lagi gembar-gemborin nih produk lokal ya kan. Apalagi produk lokal kita mungkin udah mulai maju secara perlahan ya kan, dari kualitasnya, bahannya ya kan. Mungkin coba kita pakai produk lokal, karena produk lokal pembuatannya skalanya nggak besar. Mungkin cuman 1 bulan atau 3 bulan sekali dia baru buat 1 seri, 3 bulan sekali baru buat 1 seri, dan itu buatnya nggak mungkin di atas berapa ribu piece ya kan. Nah kita harus coba pakai produk lokal. Kita majuin negara kita juga ya kan. Kita yang satu sisi juga kita udah cukup pakai fast fashion ini. Tapi kan dia tetap aja diproduksi juga. Tapi kan dia nggak ini. Demand-nya tuh nggak sebanyak apa? Fast fashion. Akhirnya dia mikirnya berarti ini kan, akhirnya jadi rugi karena dia nggak dibeli. Betul. Ini fast fashion juga. Ini enggak. Ini udah 4 tahun. Aja. 4 tahun. 4 tahun. Udah 4 tahun. Wih, kayak banyak banget sejarah ya tuh 4 tahun. Ini udah nemenin kamar mandi, semuanya udah ditemenin sama dia. Jadi mandi. 4 tahun itu. Jadi bukan fast fashion lah, karena kualitas juga bagus itu. Karena dia gak rusak-rusak. Tuh, udah gitu nggak ada serinya ini kan, nggak ada serinya. Mulai ngerti. Jadi gue nggak ikut globalisasi lagi gitu ya kan. Jadi remaja pintar sekarang. Betul, karena minum cukup pintar ya. Kira-kira untuk fast fashion sendiri nih dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Kok negatif kan udah tadi. Negatif udah jelas. Positifnya. Ya udah positifnya deh. Positifnya ya. Ada nggak sebenarnya kan dia tadi kan ngomonginnya negatif semua kan. Positif itu apa? Ya saya berada di lingkungan yang negatif. Sebagai salah satu alat ya, alat buat stabilitas globalisasi. Ya kan, menurut gua dengan baju itu kan salah satu hal yang gampang buat disampaikan pada halayak umum. Kita beli baju satu, yang baca banyak orang ya kan. Udah gitu mungkin fast fashion ini positifnya menurut saya relatif negatifnya sih. Jadi nggak ada positifnya sama sekali. Positifnya sebenarnya perusahaannya sendiri ya. Orang yang kerja di tokonya ya kan, orang bekerja. Jadi dia mempekerjakan lawan pekerjaan ya kan. Berarti kan lu sebagai ngasih tahu kita nih. Coba lu kasih tahu kata-kata untuk yang nonton. Kenapa jangan beli fast fashion? Buat orang berpikir. Semoga setelah ini nggak ditangkap ya sama perusahaan fast fashion ya. Oke, dilanjut pesan-pesan lah untuk mereka yang suka fast fashion. Lu beli produk lokal. Oh, gue mau nanya ini nih. Kan banyak tuh kayak brand Adidas, H&M gitu-gitu kan. Oconom. Dia tuh produksinya dia brand luar. Tapi produksinya di Indonesia. Kita sebenarnya harus bangga apa enggak? Bangganya karena Indonesia strategis buat jadi pabrik. Ya kan? Jadi memperdaya orang sekitar yang pabrik itu doang. Selebihnya mungkin kayak sama kayak HP juga sudah jadi limbah yang utama, sekarang jadi limbah baru globalisasi kan. Oh, HP juga cepet juga ya kan? Setiap tahun ganti terus kan. Sebenarnya makanya kita harus bener-bener belajar globalisasi karena hal itu. Karena makanya orang pintar kalau orang ngomong
pinterin lu otak lu, baru ngikutin zaman. Ya kan, kalau lu nggak punya pendidikan globalisasi, apa yang ada lu ikutin, mau sampai kapan ya kan? Mau jadi orang bodoh, orang jahiliyah ya Tapi kan? kan rata-rata sekarang Pengalaman tuh, ya Mas. rata-rata tuh brand lokal tuh sekarang mahalnya sama. Nggak apa-apa. Rata ya. Tapi kan dari awal tuh brand lokal tuh harusnya murah. Brand lokal harusnya murah. Iya, karena lokal. Kapan kayanya orang Indonesia? Iya juga, harusnya Iya gimana nggak? tuh berarti? Ya udah nggak apa-apa. Sekarang harganya sama, kualitasnya jauh beda, ya kan? Duitnya masuk ke Indonesia juga. Ya enggak? Ya benar. Ya harus Indonesia ini masuknya industri garment dari dulu terkenal ya mungkin ya kan, salah satu industri garment terbaik di dunia ya kan. Kita pemberdayakan itulah. Jadi kita nggak melulu tentang harus luar negeri, karena belum tentu luar negeri itu bagus dan baik. Apalagi terutama fast fashion ya. Jadi kita harus cobalah pakai produk lokal yang apa? Yang murah. Pertama yang murah. Kalau tadi murah banyak juga produk lokal nggak. Tapi yang murah tuh kualitasnya gitu. Kenapa? Setengah-setengah ya. Nggak yakin gitu. Makanya tuh nggak yakin. Gak yakin atau gak pede? Nggak pede sih. Gak pede kan karena lu udah kalah sama orang-orang fast fashion ya kan. Lu kalau keluar pede sih. adanya otonom ya kan, onoklo ya kan. Kalau di Indonesia kan mungkin lu kalau pakai baju yang merek nggak terkenal mungkin lu masih minder, apalagi di tempat umum, kafe-kafe. Zaman sekarang bertebaran kafe-kafe, lu nggak pakai otonom lu pasti malu lah. Kalah sama otonom lu. Terus Biasa ketinggalan zaman ya. Berarti kita harus bangga ya. Kita Bangga. harus membeli dan bangga. harus bangga. Apalagi Produk yang lokal. yang make masih dikit. Oh iya juga. Kan banyak tuh kejadian yang kayak lu pakai baju Tapi ini, masalahnya desainnya tuh mirip-mirip. apa? Desainnya tuh Nah, ngikutin. Sekarang kalau lu nggak beli dia, dia makin kayak gitu terus, Oh nggak ada iya perkembangannya. benar juga ya. Karena dia nggak ada yang beli. Coba kalau yang beli banyak. Akan buat desain sendiri berarti ya. Sebenarnya sih inti masalah ini bukan fast fashion doang, tapi produk lokal juga ya kan. Kita harus memperdayakan produk lokal biar nggak begini mulu Indonesia. Punya produk lokal yang bentukannya kayak luar negeri mulu ya kan, nggak pernah improve buat kedepannya masih biasa-biasa aja gitu. Jadi kita harus kita support mereka, dengan gitu mereka juga bisa berkembang ya kan. Sip. Oke, itu tolong didengarkan ya supaya nggak ada lagi remaja bodoh. Dengarkan pesan-pesan Bodohnya dari didekatin mantan banget ya. remaja bodoh yang saat ini alhamdulillah sudah hijrah. Oke, mungkin terakhir kali ya. Kira-kira nih fast fashion ini dampaknya untuk siapa? Buat semuanya. Buat semuanya. Betul. Terutama remaja bodoh. Dan ini berlangsung lama. Karena limbah baju itu terurainya cukup susah kalau nggak di tempat yang benar. Ya kan, coba kalau lu lihat baju di tanah juga nggak bakal terurai beberapa puluh tahun juga ya kan. Tapi kan kalau plastik tuh ada limbahnya. Ada proses apa sih namanya itu daur ulangnya. Kalau baju daur ulang tuh di mana? Banyak nih sekarang produk-produk lokal yang sekiranya baju-baju yang udah lama nggak kepake, Ya. di custom sama dia. Oh iya yang ngerti. Di custom. Jadi yang tadi nggak terpakai jadi kepakai. Di custom, misalnya ada baju baru di custom sama dia. Jadi apa sih, roda perputaran fashion ini lebih cepat dan tapi juga bisa menanggulangi permasalahan tadi, limbah tadi. Limbahnya. Iya. Akhirnya dipakai buat yang custom itu ya. Iya, makanya support produk lokal. Alhamdulillah masih banyak remaja pintar. Tidak terlalu banyak remaja bodoh. Ini oconom nih kayak jaketnya. Enggak, ini Korea. Wah, berarti lu Gua opa banget. apa banget nih? Gue kira itu oconom. Apa kalau Korea bahasa Koreanya halo. Oh. Hah? Annyeonghaseyo. Anyong. Anyong. Anyong tuh Konco. bukannya kebelet pipis ya? Anyang. Anyong. Maaf ya. Ah, kepret juga nih Anda. Narasumber loh, ini bisa saya keluarin loh kamu. Oke. Udah gitu aja Nail. Ada lagi yang mau ditanya? Ini mumpung gue di sini, bentar lagi gue mau ke Berlin. Sok sibuk emang narasumber kita ini. Agak salah nyari narasumber ya Nail. Harusnya enggak usah diundang, emang nggak usah diundang. Naik kereta. Oke, thank you semuanya. Dadah. Makasih Semoga ya. bermanfaat buat Dadah. kalian.